Ya, oke. Ya ini ya. Modul pertama itu cukup banyak materinya ya, sehingga tidak bisa kita ulang kemarin-kemarin itu ya, tidak bisa kita review kembali. Nah, mumpung modul ketiga ini sudah saya baca-baca, nggak terlalu banyak, bisalah kita coba review sebentar ya. Nah, yang pertama kan kita belajar tentang ini ya, sistem bilangan real, pertidaksamaan, nilai mutlak, susun koordinat, dan grafik persamaan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kategori yang kita pelajari ini di awal. Nah, yang pertama bilangan real ya. Bilangan real ini adalah bilangan yang akan kita bicarakan selama kita belajar matematika dasar ini ya. Nah, maka yang termasuk bilangan real adalah yang di sini. Bilangan asli, bilangan bulat, rasional, ya, itu semua masuk dalam bilangan real. Ya. Kemarin saya pernah janji ada YouTube ya. Nanti di akhir kuliah akan saya berikan linknya ya. Bagus ini ya penjelasannya. Nah ini masing-masing bilangan yang termasuk bilangan real ya. Kecuali bilangan kompleks ya. Kan di merah ini. Nah ini tidak termasuk ke dalam bilangan real. Semuanya asli, bilangan bulat, rasional, irasional, itu masuk ke dalam real. Ya. Bentuk desimal bilangan real. Nah. Seperti ini kalian ingat kan ya? Bagaimana cara membuat bentuk dari 3,24 ini ya, bilangan berkoma ini menjadi bilangan bulat bentuk pecahan. Ya. Kita bisa membuat ya bilangan ini menjadi bilangan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat ya. Tidak sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Kalau 3,24 berarti 324 dibagi 100. Nah, ini sudah termasuk ke dalam kategori A per B, A dan B adalah bilangan bulat tidak sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini yang nomor 2 ya. 1,23232323 gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat 1,2323 ini menjadi bilangan dalam bentuk A per B dengan A dan B itu merupakan bilangan bulat dan tidak sama dengan 0. Caranya adalah seperti ini. Ya. Kita coba misalkan ini menjadi permisalan pertama. X sama dengan ini. Dan yang kedua adalah kita coba X-nya ini ya. Kita kalikan 100. Ini misalkan boleh aja dikali 100, boleh aja dikali 1000. Tapi intinya adalah kita harus menghilangkan yang di belakang komanya ini. Ya, apapun itu caranya ya, boleh. Dikali 100 kan artinya kan dia akan bermula di sini lagi kan ya. Kan dikali 100 jadinya 1,123,23. Atau dikali seberapa? 10.000 ya. Menjadi 123,23. Sehingga di belakang koma ini menjadi hilang. Nah, kalau kayak gini kan kali 100 ya. Kali 100 yang paling ininya yang paling kecilnya lah ya. Daripada angkanya menjadi sangat besar. Maka di sini dibuat 100 kali X 123,2323. Sehingga ini hilang dan menjadi minus 122. Ya. X dikurang 100 jadi minus 99. Minusnya hilang maka X sama dengan 122,99. Ya. 122,99 sama dengan 1,232323. Nah, ini bentukan bilangan real dalam bentuk pecahan. Nah, kalau yang ini bagaimana? 0,231313131 gitu. Nah, misalkan tadi X-nya 0,2313131. Nah, kita lihat mana yang berulang nih ujungnya. Ya. 2313131 berarti 2 ini yang kita ambil menjadi bentuk di depan koma ya. Sehingga 3131-nya berulang itu. Sehingga nanti dikurangi dengan X maka akan menghilangkan 23131-nya. Nah. Kemudian dilihat ya. Ubah persamaan yang tadi ini ya. Yang X jadi 10X maka 2,3131. Kalau kita misalkan hanya 2 persamaan ini, kalau kita kurangkan ya, maka akan ada menghasilkan 2 di belakang koma. Gitu ya. Ada hasilnya gitu. Ada hasilnya, ya. Bagaimana supaya tidak ada hasilnya?
Maka tadi dilakukan perkalian 10 sehingga menghasilkan perulangan, kemudian dikalikan dengan 1000 ini. Sehingga menjadi 231,3131. Sehingga pas pengurangan nanti 3131-nya menjadi hilang. Gitu ya. Maka keluar persamaan 3 ini dikali 1000. Ya. Sehingga yang angka yang di bagian sini dihilangkan oleh bagian sini. Ya. Kalau kita mempertahankan bentuk ini, nah maka akan ada 2 yang tidak hilang gitu ya. Ketika kita jadikan pengurangan gitu. Ya. Jadi bagaimana direkayasa gitu bentukannya sehingga yang berulang itu ada di belakang koma. Nah, maka 10 dikurang 1000 menjadi minus 990x sama dengan minus 229. Maka ini bisa kita jadikan bentuknya A per B, A adalah bilang bulat tidak sama dengan 0. Gitu. Bisa ya? Mengubah bentuknya ini ya. Nah, ini representasi bilangan real ya. Bilangan real itu dapat di apa namanya? Modelkan seolah-olah menjadi satu garis gitu ya. Nah, kemudian nanti ya, ini sifat-sifat bilangan real. Bisa teman-teman baca ya. Misal X kecil Y, maka garis bilangan X berada di sebelah kiri. Ini kan, ini ya, kayak garis bilangan ini ya. Batas tengahnya 0, kirinya negatif, kanannya positif gitu. Nah ini bisa kalian baca lah, nggak perlu penjelasan gitu. Nah ini notasi interval, ya. Ini ada keterangannya. Maksudnya seperti apa? Ya, misalkan kurung A, kurung biasa ya, A, B ya. Notasi himpunannya seperti ini bentukannya. Nanti ke penggambarannya ya di representasi bilangan ini pada garis bilangan seperti ini. Artinya himpunan bilangan real di antara A dan B. Tidak termasuk A dan B. Kalau kurungnya biasa tidak termasuk A dan B, tapi itu batasannya ya. Nah, ada lagi bentuknya kurung siku. Kurung biasa A, B kurung siku. Ini bentuk notasi himpunannya ya. Ada kecil sama. Jadi dia tuh membuat si B ini menjadi kecil sama. Sehingga apa? B termasuk ke dalam himpunan penyelesaian bilangan real ini. Gitu ya. Nah, yang ketiga kurungnya di depan. Kurung sikunya. Kurung siku A, B kurung biasa. Nah, ini notasinya ya. Di A-nya dibuat menjadi kecil sama. Yang artinya A juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. B tidak termasuk, B batas. Gitu. Kalau dua-duanya siku artinya dua-duanya termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Ya. Kalau tak hingga kodenya di sini artinya bilangan itu berapapun ya. Tapi ke arah positif. Kalau tak hingganya negatif berarti ke arah negatif. Kalau tak hingga negatif tapi tak positif itu semuanya. Termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Itu ya. Nah, nanti ada lagi notasi U ya atau gabungan yang menyatakan nanti ada interval yang memisahkan ya antara himpunan penyelesaian yang pertama dengan yang kedua. Gitu. Maka nanti akan dicoba dituliskan di sini misalkan A-nya ini termasuk ke dalam himpunan penyelesaian, B-nya juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian ya. Maka nanti bentukannya adalah kurung minus tak hingga, koma, A, siku, U ya, U ini. Kalau B termasuk berarti dia siku. Kalau B tidak termasuk berarti dia ini ya, apa namanya? Biasa ya. Nah, di sini di titik ini bisa kita lihat juga tuh. Ya. Kalau titiknya itu nanti seperti ini ya. Tidak gelap atau hanya bulat saja, hanya di lingkar saja itu berarti dia kurung biasa ya. Nah, kalau di sini gelap artinya si A ini masuk, ini B-nya gelap, B masuk. A gelap, B gelap, A masuk, B masuk gitu ya. Kayak gini ya. Nah ini kan cuma bulatan biasa nih. Kalau ini kan bulatannya kan hitam ya.
Kalau hitam berarti A-nya ini masuk nih. Ya berarti dalam kurung biasa tak hingga ya, minus tak hingga, koma A kurung siku, gabungan kurung biasa B, koma tak hingga. Nah, jadi seperti ini dia. Ya. Ingat lagi ini ya. Pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan pasti suatu bentuk ini ya. Susunan variabel gitu ya. Yang tidak menggunakan petanda sama dengan gitu. Ya, jadi ada variabel-variabel ya. Ada ininya, ada susunannya, cuman tidak dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, selain tanda sama dengan itu dikatakan pertidaksamaan ya. Nah, bisa tanda kurang, lebih, kurang sama, kecil sama gitu. Contohnya yang ini ya, 2x kecil sama 4x kurang 8. Nah, ini adalah suatu contoh bentuk pertidaksamaan di mana ada himpunan penyelesaiannya ya yang menyatakan nilai ini menjadi oke ya. Kalau kita pasang 1 di sini misalkan 2 kali 1 2. Ini kecil sama nih. Ini pernyataan dia ya. 4 kali 1 kurang 8 minus 4. Apakah itu benar? Salah ya. Maka 1 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, coba angka yang lain, misalkan angkanya 5 ya. Di sini kan angkanya 5 ya dibuat ya. Kalau 2 kali 5 10, 4 kali 5 20 dikurang 8, 12. Maka premis ini ya benar. Nah, jika benar maka 5 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Gitu. Ya. Nah, untuk penyelesaian pertidaksamaan, ingat ada 3 ini ya. 3 langkah, yaitu menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yang artinya tidak merubah nilai dua ruas tersebut ya. Mengalihkan dengan bilangan positif, atau mengalihkan dengan bilangan negatif. Tapi ingat, kalau dikalikan dengan bilangan negatif, tandanya akan berubah. Yang dari kecil jadi besar, besar jadi kecil. Hanya berlaku di perkalian. Kalau di penjumlahan itu tidak berlaku ya. Misalkan dijumlah dengan minus 3, itu tidak akan mengubah tanda. Ya. Karena pengurangan itu sejatinya juga adalah penjumlahan, tapi dijumlahkan dengan angka minus ya. Nah, contohnya 2x kurang 4x ya, kurang 8. Gimana cara kita menyelesaikan ini? Ya. Maka kita coba ya, kedua ruas ini kita coba dihilangkan salah satu ininya, apa namanya? Variabelnya. Sehingga satu ruas bervariabel, satu ruas tidak gitu ya. Nah, 2x, 4x kurang 8 diketahui. Ingat tadi ada 3 cara ya. Tambah, kali, dan kali ya. Ditambahkan dengan bilangan yang sama, positif atau negatif untuk dikalikan. Nah, kalau di sini kita coba menghilangkan 4x dulu. Ya. Untuk menghilangkan 4x maka harus dikurangi dengan 4x atau ditambah dengan minus 4x. Nah, di bagian kiri menjadi minus 2x, di bagian kanan menjadi minus 8. Ya. Kemudian kita sederhanakan bentuk 2x ini menjadi bentuk x sehingga mendapatkan solusi. Maka harus dikalikan dengan bilangan minus 1/2. Ingat, minus 1/2 akan mengubah tanda kurang menjadi lebih. Ya, yang awalnya kurang menjadi lebih. Sehingga x besar 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya menjadi 4 sampai tak hingga. Gitu ya. Jadi 4 tidak termasuk ya. 4 tidak termasuk. Yang termasuk itu 5 ya. Besar dari 4 atau 4,1 berapa gitu. Harusnya 4 ya, bukan 4,1 ya, nggak boleh ya. Nah, yang kedua, lihat nih. Yang kedua, x kurang 1 kecil, 2x tambah 1 kurang 8. Ada 2 tanda pertidaksamaan.
Ya. Bagaimana caranya? Nah, dibuat menjadi dua bentuk persamaan. Yang pertama dibagi sini dulu, yang kedua dibagi sini. Itu ya. X kurang 1 kurang 2X plus 1. Itu persamaan-pertama. Persamaan keduanya adalah 2X plus 1 kecil sama 8. Ya, jadi dibagi 2 ya. Di bagian ini yang pertama, bagian ini yang kedua. Paham? Ada yang kurang jelas? Silakan. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Selesaikan satu-satu. Ya. Selesaikan dulu yang X itu kecil kali atau kita sehingga kali ini kita tambahkan dengan minus 1, maka di sini X ya ini menjadi kurang 2 sama kecil dari 2X. Nah, hilangkan X-nya di sini dengan cara menjumlahkan dengan X. Minus X, X habis, sisa di sini minus 2 dan di sini adalah X ya. Jadi X besar dari minus 2. Kemudian yang untuk persamaan kedua, 2X plus 1 kecil dari 8, ya. Maka 2X plus 1 ditambah 1 ya, biar menghilangkan angka 1 di sini. Kemudian kecil dari 8 kurang 1. 2X kecil sama 7. Maka untuk menghilangkan 2 kita bagikan 2 ya. Kita kali setengah gitu ya. Kan bagi ini sama dengan kali ya. Kali pecahannya. Nah, jadi X kecil dari 7/2. Nah, ada dua solusi nih. Ya. X kecil minus 2, X besar minus 2, X kecil sama 7/2. Nah, maka kita gambarkan di garis bilangan real tadi ya. Kemana? Yang besar minus 2 kan ke sini ya. Kemudian yang kecil dari 7/2 ke sini. Nah, apabila dua daerah beririsan dari dua solusi persamaan berikut ya, persamaan ini, maka daerah ini merupakan adalah hasil dari himpunan penyelesaiannya. Maka bisa kita buat ya, himpunan penyelesaiannya adalah minus 2,7/2 kurungnya kurung tiku karena 7/2 ini kecil sama ya, sama 7/2. Oke, yang bilang ada pertanyaan tidak? Pertama ada pertanyaan tidak? Yuk, ada pertanyaan tentang persamaan? Nah, kalau tidak ada kita coba sistem koordinat ya. Sistem koordinat kita bahas ke ini ya. Tesis. Jadi bentuknya ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 berlawanan jarum jam. Nah, kuadran 1 itu positif-positif. Kuadran 2 itu negatif-positif. Kuadran 3 negatif. Kuadran 4 adalah positif-negatif. Ya. Nah, di kuadran kartesian ini kita punya misalkan 2 titik ya. Di sini kita ada bahasan tentang jarak ya. Kalau kita punya 2 titik pada suatu koordinat, maka akan terbentuk suatu garis lurus. Yang mana garis lurus itu merupakan jarak. Nah, jarak itu tidak terdapat nilai negatif atau positif. Karena nilainya mutlak. Ya, bisa dari misalkan dari titik A ke B atau ke A. Itu pasti sama. Ya. Walaupun secara hitungan misalkan koordinat di B itu 1,3 ya. Ya, koordinat di A itu di B itu 1,3,
di A itu 3,1 misalkan. Nah, harusnya kalau secara pengurangan jarak sejajar sumbu X untuk A dan B itu adalah 3 dikurang 1 ya. Nah, bisa juga kita lakukan operasi jadi 1 kurang 3. Cuma nilai akhirnya kita mutlakkan. Gitu. Ya, itu untuk jarak ya. Jarak X, jarak Y. Cuman kalau kita ingin jarak yang miring, kita gunakan teorema Pitagoras gitu. Kan bentuknya segitiga tuh, ya. Maka jarak langsung dari A ke B itu didapatkan dengan cara ini. Itu ya. Nah, contohnya hitung jarak titik-titik minus 2,4 dan 3,5. Nah, misalkan titik A minus 2,4, titik B 3,5. Maka jarak titik itu secara langsung adalah akar dari X2 dikurang X1 kuadrat plus Y2 dikurang Y1 kuadrat. Tiga ya dikurang 2 kuadrat ya ditambah 5 kurang 4 dikuadratkan. 5 kuadrat plus 1 kuadrat. 5 kuadrat 25, 1 kuadrat 1, jadi akar 26. Itu ya, jadi akar 26. Ada pertanyaan tentang ini, jarak? Bisa ya jarak ya? Nggak ada kendala ya? Nah, ini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran itu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan pusat A, B dan jari-jari R. Jika titik pusat lingkaran di 0,0, berapa? Apa jadinya rumus lingkarannya? Ayo. Jika pusat lingkarannya di 0,0, jadi persamaan lingkaran menjadi? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, itu. Ya. Bukan 0 ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini. Ya, ada pertanyaan? Nah, misal gini ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 berpusat di 3, minus 2. Nah, ya. 3, minus 2 itu A, B. Ya, A-nya 3 berarti B-nya minus 2. Dan R-nya harus 5. Gitu ya. Maka kita masukkan ke persamaan lingkaran yang secara umum ya. X kurang 3 dikuadratkan ditambah Y ya kurang 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ya. Kemudian kita ubah, lihat bentuknya lagi yang menjadi X kurang 3 kuadrat. Yang Y tadi menjadi plus Y plus 2 kuadrat. Sama dengan 25 ya. Atau dicoba di sini diuraikan gitu ya. X kurang 3 dikali X kurang 3 gitu. Maka hasilnya X kuadrat dikurang 6X plus 9. Ditambah dengan Y plus 2 dikali Y plus 2. Jadi Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4. Ya, sama dengan 25. Maka di sini ya, persamaannya menjadi X kuadrat plus Y kuadrat dikurang 6X plus 4Y sama dengan 12. Nah, ini menjadi persamaan lingkarannya.
Oke? Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung ya. Kita lihat di sini, kalau misalkan lingkaran ini punya persamaan ini, kita bisa hitung jari-jari dan pusat lingkarannya di mana. Caranya seperti apa? Ya, caranya nanti di sini kita coba ubah bentuknya ke dalam X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa nggak ini? Gitu ya. Nah, persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X kurang 2Y plus 3 sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X kuadrat X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. Nah, dengan demikian pusat lingkaran tersebut adalah min 2,1 dan jari-jarinya adalah akar 2. Bisa nggak kalian tuh? Memprediksi itu. Ya, diulang ya. Jadi ini persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y sama dengan ditambah 3 sama dengan 0 ya. Ini fungsi aslinya. Dari fungsi ini bisa dihitung ternyata jari-jari dan pusat lingkaran dari suatu persamaan berikut ya. Nah, bagaimana cara menentukan jari-jari dan pusat lingkarannya? Di sini kita ubah bentuknya menjadi bentuk awal tadi yang X kurang A dikuadratkan ditambah ya Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga ya yang persamaan ini ya, persamaan yang X kuadrat tambah Y kuadrat yang kita punya itu dapat dinyatakan sebagai bentuk X plus 2 kuadrat ditambah Y minus 1 dikuadratkan sama dengan akar 2. Ya, paham nggak maksudnya? Belum? Kurang. Nah, kalau kurang kita coba di sini ya. X kuadrat ya. Ditambah Y kuadrat. Tambah 4X ya? Min. Nah, ini ya. Nah, persamaan lingkaran tadi apa? X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, bentuk ini bisa nggak kita ubah menjadi ini? Nah, coba ya. Yang X kita susun dengan X dulu ya. X kuadrat plus 4X. Yang Y ditambah nah, 3 sama dengan 0 ya. Yang ada kurang kan ya. Nah, ini ada 3. Nah, di situ keluarnya persamaannya menjadi apa tuh tadi? Akar 2 tadi di situnya ya. Nah, X kita ingin dulu ya. Y ini kuadrat sama dengan kuadrat ya. Nah, X kuadrat kalau misalkan kita coba ini ya. Coba-coba aja ya. Berarti X berapa tuh? X2 kali ya. Karena di 4 ya. X plus 2 kali ya. Ini kan X kuadrat ditambah 4X tambah 4 ya. Nah, oke kita simpan dulu nih 2. Kalau yang Y minus 2 berarti kan dia 1 ya. Y minus 1 ya. Coba. Y kuadrat dikurang 2Y ya. Plus 1 tapi dia. Plus 1. Sini berarti dia menjadi
Masuk ya, ini masuk ya, ini masuk. Ini masuk. Tinggal 2, 4, harusnya 5 di sini ya. Harusnya 5 di sini ya. 5, dari dapat 3-nya dia. Coba, ini. Ya, ini 2 ya. 2 plus minus 1 ya. Ini menjadi sini 3. Bentar, coba lihat dulu. Ya. Ya. Gimana? Iya, jadi 5 ya, 5. Iya. Di sini, bentar. Akar 2 di sini kan ya, di situ kan. Di situ kan akar 2 tuh. Bentar, coba jadi 4. Ini udah benar kan ya? Di sini udah benar. Ini udah benar. Tapi hasilnya di sini 5 ya tadi ya. 5. 5. Harusnya kan dia gini ya. 3 kan ya, 2 plus 3. 3, bentar. Kurang 2Y. 5-nya kemana? Udah pas itu, Pak. Oke. Berarti kan ini tadi 5 ya. Dari sini jadinya, sebentar. Ini 3 ya. Di sini 2 berarti ya. Ini kan 3 nih. Oke. Karena di sini akar persamaan ya. Jadi akar 2 ya. Rumusnya pakai 2 di sini ya. R kuadrat ini ya. Itu maksudnya tadi. Hmm. Hmm. Oh ya, pas ya. Jadi gini ya. Jadi tadi yang ini ya kita ubah menjadi bentuk akar persamaan ya. Jadi X plus 2 dikuadratkan ya. Sama Y minus 1 dikuadratkan ya. Nah, di sini kan 3 ya. Ya. 3 itu kan adalah bentuk dari itu kan ya, dijumlahkan ya. X plus 2 kuadrat ditambah Y minus 1 kuadrat. Kan 3-nya tetap. Kan sisa 2. 2-nya dipindahkan ke samping kiri ya. Kan 5 tadi ya. 5 kan harusnya kan 3 dan 2. Ya. 3 dan 2 tuh. Ya enggak? Nah, maka 2 ini kita pisah ke sini dulu. Nanti kalau misalkan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk sebentar. Begini nih. Kan dia gini ya. Nah, jangan gini lah.
Coba kita nah, ini sama bentuknya dengan seperti ini kan ya. X kuadrat, X dikurang ditambah 2, dikuadratkan ditambah Y kurang 1, dikuadratkan. Ya. Ini kan hasilnya adalah harusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y ditambah 5 ya harusnya ya. Yang harusnya tambah 5 kan. Nah, persamaan ini kan 5 sama dengan 3 plus 2 ya. Nah, maka di sini kita sisakan 3, di sini kita taruh 2 di sini ya. Nah, maka persamaan ini bisa menjadi X yang plus 2 tadi dikuadratkan, Y minus 1 dikuadratkan, sini 2 ya. Nah, karena bentuknya persamaan kuadrat ya, di sininya R kuadrat tadi, maka di sini jadi akar 2 ya. Nah, ini jadi kuadrat, jadi kayak gini dia jadinya. Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Karena bentuknya kuadrat ya, makanya di situ jadinya untuk mempertahankan 2 kita kuadratkan akar 2 gitu maksudnya. Nanti kalau ditambahkan ke situ akan menjadi persamaan yang kita buat itu. Itu kurang plusnya ya, sorry, itu kurang plusnya tuh. Yang di yang di antaranya itu ada plusnya. Ini ya. Nah, itu ada plusnya tuh, kurang itu. Yang saya kurung itu. Bingung? Aduh, balik lagi. Nah, balik lagi ya. Nah, ini bagi yang bingung ya, bagi yang nggak bingung, ini dulu. Ini udah kayak gini, kalian harus bisa jawab nanti ya, ujian ini. Nah, ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y plus 3. Sama dengan 0 kan ya? Nah, kelompokkan dulu X kuadrat dengan yang X-nya dulu. Y kuadrat kurang 2Y tambah 3. Nah, ini kan kita akan membentuk dalam persamaan X kurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat kan? Nah, ini persamaan yang akan kita bentuk. Oke, nah. Ini kira-kira kalau kita bentuk dalam persamaan X dan persamaan Y, yang bentuknya seperti ini, apa kira-kira? Kata kunci di sini 4 ya. 4 berarti ini harus angka 2. Ya kan dia bentuknya kan X kurang X ini ya. X. Nah, karena dia positif, kasih aja kan ini kan ya. Nah, bisa positif bisa negatif sebenarnya. Tapi kita coba positif dulu kan. Positif kuadrat. Kalau positif gimana? X kuadrat plus 4X plus 4. Ini kan. Nah, kalau yang Y, karena di sini minus, pasti ini minus nih. Ya, minus 1 pastinya. Ya. Y kurang 1, Y kurang 1. Y kuadrat kurang 2X plus 1. Sorry, 2Y ya, sorry, 2Y. Nah, 2Y. Oke. Ya.
Perhatikan. Nah, kalau ini dijumlah, kan jadinya gini ya. X kuadrat plus 4X. Ditambah Y kuadrat kurang 2Y. Plus 4 plus 1. Nah, ini menjadi plus 5. Sementara kita punya plus 3. Gimana caranya supaya ini menjadi 3? X kuadrat plus 4X kurang Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 3. Ya, ini jadinya 5 kurang 2 jadinya ya. 3 di sini jadi 2 nih. Ya, 3 plus 2 ya. Kan gini nih. Ya kan? Nah. Makanya X kuadrat plus, X dikurang 2 ya. Tambah 2, ditambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan, ini kan sama dengan 0 tadi ya. Sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas nih. Sini. Ya. Ya enggak? Bentar ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Bisa di komputer aja nggak Pak? Biar yang online bisa lihat juga. Oh, nggak kelihatan di situ ya? Tidak, Pak. Terlihat tidak? Tidak, Pak. Tidak terlihat, Pak. Kalau ini nggak terlihat juga ya? Gimana cara ngelihatnya ini? Ngeblur, Pak. Pak, maaf Pak. Biasanya Bapak Makanya- pakai yang coret-coret di itu Pak. Di komputer itu, Pak. Enggak ya? Oh, pakai di komputer ya? Ya udahlah. Kita coret komputer aja lah. Kita ngeliat temannya ya. Kita coba coret di sini ya, coret di komputer dulu. Nah, tadi persamaannya Pak, X kuadrat plus 4X ya. 4X ditambah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 3 ya. Iya, Pak. Nah, ini kan kita coba ini ya buat akar persamaan ya menjadi X tambah 2 dikuadratkan ditambah Y kurang 1 dikuadratkan ya. Harusnya di sini kan sama dengan 0 ya. Nah, sudah R kuadrat ya harusnya di sini ya. Di sini A, di sini B, di sini menjadi R kuadrat. Ini kan bentuk bersamaan lingkaran kan ini ya. X kurang A, X kurang B, dikuadratkan R kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, hasilnya kan adalah X kuadrat ditambah 4X plus 4.
ditambah Y kuadrat dikurang 2Y plus 1 sama dengan 0 ya. Nah, sementara kita di sini hanya 3 ya. Maka yang kita lakukan di sini adalah kita coba susun lagi X kuadrat plus 4X plus Y kuadrat dikurang 2Y ya. Ditambah 5 ya sama dengan 0. Nah, 5 adalah 3 tambah 2 ya. Maka kita coba oper 2-nya ke sini. Sorry, saya tambah slide-nya dulu ya. Ya, kan harusnya 3 ya. Nah, kita oper 2-nya ke sebelah. Ya, artinya kan jadi seperti ini. X pangkat 2 plus 4X ditambah Y kuadrat kurang 2Y plus 3. Sini 2 ya. Nah, ini kan bisa kita bentuk ke dalam bentuk ini ya. Tadi ya. X Sorry, ini kan 3 tadi ya. 3 sama dengan 5, 5 sama dengan 3 plus 2 ya. Nah, kalau di sini harus sama dengan 3, maka di sini harus sama dengan 2 ya. Sehingga nanti di sini yang harusnya hasil dari ini, hasil dari X plus 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat ya. Sama dengan 3 di sini ya. Artinya harus dikurangi 2 dari sini. Ya, tadi kan hasilnya gini ya. X kuadrat plus 4X plus Y kuadrat kurang 2Y plus 5 sama dengan 0. Ya. Sementara kita ingin hasil seperti ini nih. Sama dengan R kuadrat. Nah, yang harusnya di sini sama dengan 3 di persamaan awalnya, maka yang sama dengan 0 di sini harusnya kita ubah menjadi 2. Sehingga nanti kalau pindah ruas dia ke sini, hasilnya di sini 3. Tahu nggak kawan-kawan? Nah, untuk menjadikan dia 3, maka di sini harus 2 nih. Nah, maka kalau dia pindah ruas ke sini, plus 3 sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, berarti dia 5. Ada sama dengan 2. Nah, karena bentuknya itu di sini adalah R kuadrat, maka kalau ingin menjadikan dia R, ya. Halo? Suaranya jelas tidak? Jelas, Pak. Oh, Jelas, baik. Pak. Speakernya salah ya. Nah, maka di sini menjadi akar 2 ya. Nah, akar 2 bentuknya adalah kuadrat di sini. Maka hasilnya sama seperti yang di buku tadi jadinya. Seperti yang di sini nih. Nah, ini. Akar 2 dikuadratkan. Ya. Kalau akar 2 dikuadratkan sama dengan 2 ya. Nah, maka bentuk dari yang ini terpenuhi oleh bentuk yang kita buat menjadi persamaan lingkaran tadi. Masih bingung? Ya. Hah? Kenapa? Enggak juga salah, benar. Ya gini, tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, balik lagi kan. Nah,
Yang di belakang jangan ribut ya. Kalau kalian nggak ngerti, pahami. Jangan ditertawakan kawannya. Ya, itu sifat jelek itu ya. Ya, itu sifat jelek itu. Nah, kan bentuknya tadi gini ya. X kuadrat plus Y kuadrat. 4X minus 2Y plus 5 ya. Harusnya. Nah, sekarang kita punya plus 3. Bagaimana cara mengubah plus 3 ini menjadi, yang 5 ini menjadi plus 3? Kurang Ya. 2. Artinya di sini harus dikurang. Harus ada 2 di sini kan? Harus ada 2 di sini nih. Biar nanti hasilnya 3 tidak sama dengan 0. Nah, makanya persamaan tadi ada akar 2-nya di ujungnya situ. Tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, R-nya 0 dong. Nah, udah paham belum? Paham nggak nih? Kalau nggak paham, diulang lagi. Ya. Enggak, 2 ini membuat dia itu menjadi kurang 3. Kan sama dengan ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y tambah 5 sama dengan 2. Kalau kita buat sama dengan 0, artinya kan ini pindah ruas. 5 kurang 2 plus 3 kan? Nah, itu. Buat ini, buat mengubah 5 menjadi 3. Karena kita tadi kan persamaannya ini ya. X tambah 2 ditambah Y kurang 1. Ya. Persamaan kita kan ini. Ya. Kalau kita jabarkan bentuknya jadi tambah 5. Sementara persamaan kita sekarang tambah 3. Bagaimana cara merekayasa si tambah 5 ini menjadi tambah 3? Kita tambahkan di sini sama dengan 2. Sama bentuknya kayak gini. X kurang A per X kurang A. Sama dengan 1 kan boleh kan ya? Nah, kayak gitu. Jadi bentuk persamaan matematika itu kalau tidak mengubah nilainya, boleh kita buat sembarangan. Ya, asal nilainya tidak berubah kayak tadi. Operasi pertidaksamaan. Kita kurangkan masing-masing ruas dengan 2. Kok harus 2, Pak? Ya boleh, karena kita ingin menghilangkan nilai tadi kan, menjadi bentuk lebih sederhana. Nah, sama bentuknya seperti ini juga. Kenapa dia muncul 2? Karena kita ingin membuat nilai 5 tadi menjadi 3. Sehingga persamaan sebelumnya terpenuhi. Nah, persamaan untuk lingkaran juga ada nilai R-nya. Ya. Iya kan ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi muncullah 2 di situ. Kenapa akar 2, Pak? Karena kita ingin membuat nilai yang di sini 2 ya. Kalau persamaan lingkaran kan R kuadrat di sininya. Ya. Sementara kita ingin R kuadrat ini sama dengan 2. Makanya akar 2 pangkat 2. Karena ini sudah R kuadrat kan di sini kan harusnya kan. Nah, bentukannya. Makanya keluar X kurang tambah 2 ditambah Y kurang 1 sama dengan akar 2 pangkat 2. Nah, itulah persamaan lingkarannya. Seperti itu. Nah, ada yang kurang paham? Belum? Yang di belakang? Yang ketawa-ketawa? Gampang ya berarti ya? Bisa di belakang? Ya. Ya, kurang-kurangi ini ya kawan-kawan ya. Kurang-kurangi mengetahui kawan kalian yang ingin belajar. Ya. Tidak ingin maju. Yang kalian buat mundur kawan kalian. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke garis pada bidang nih. Ini kayaknya kita nge-review aja nih hari ini nih. Hari Kamis kita akan bahas modul ketiga ya. Saya pengen kalian nggak ada yang tidak mengerti lagi. Ya, kalau tidak mengerti sekarang waktunya untuk diulang. Garis pada bidang ya. Garis yang dikatakan itu garis lurus. Persamaannya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Bentuknya seperti ini.
Ini persamaan garis lurus ya. Yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, persamaan garis lurus ini terbentuk dari dua titik yang berlainan koordinat ya, yang menghasilkan suatu kemiringan yang dinamakan gradien atau M. Ya, berapa besarnya M? Adalah delta Y per delta X. Ya, atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, itu gradiennya. Nah, maka kita bisa dapat juga bentuk persamaan garis ya, linear ini ya dengan gradien tertentu, yaitu dengan cara Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X dikurang X0 ya. Dengan Y0 itu titik awalnya, X0-nya titik awalnya. Contohnya di sini. Tentukan persamaan garis melalui minus 2,3, 3, minus 1 ya. Nah, kemiringan garis ya. Kalau tidak jelas di depan, lihat di ini kalian. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya berapa? Minus 1 ya. Dikurang 3 per 3 dikurang 2. Minus 1 kurang 3 minus 4 per 3 minus 2, 5. Ya, jadi minus 4 per 5. Nah, ini adalah gradiennya. Gradiennya adalah minus 4 per 5. Dengan titiknya tadi misalkan kita ambil titik minus 2,3. Ya, maka masukkan X0 dan Y0-nya. Y0-nya adalah 3, X0-nya adalah minus 2. Ya. Y dikurang Y0. Y dikurang 3 sama dengan minus 4 per 5. X dikurang X0. X0-nya adalah minus 2. Sehingga Y kurang 3 sama dengan minus 4 per 5. X plus 2. Nah, kemudian dikalikan ke dalam ya, sehingga menghasilkan sama dengan minus 4x per 5x dikurang 8 per 5. Nah, maka nanti di sini dibuat bentuk ininya ya, apa namanya, bentuk persamaannya menjadi 4 per 5x plus Y dikurang ya, jadi minus 7 per 5 sama dengan 0. Nah, inilah persamaannya. Ada pertanyaan untuk persamaan garis? Gimana? Ada pertanyaan untuk persamaan garis? Tinggal kalian ikuti bentuk dari ini ya. Y dikurang Y0 sama dengan M dikali X dikurang X0. Ya, atau bisa kalian ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Y sama dengan 7 per 5 dikurang 4X ya. 4 per 5X gitu. Jadi dari situ nanti kalian bisa bikin garisnya ya. Dari bentuk seperti ini bisa bikin garis. Masukkan ya variabel sembarang X sehingga terbentuk titik-titik, nanti kalian hubungkan. Itu juga bisa. Atau dalam bentuk ini juga boleh. Ya. Kan kalau misalkan kalian ingin membentuk suatu garisnya nanti kan ya, di grafik persamaan ini, bentuk yang seperti ini bisa kalian ubah menjadi bentuk ini ya. Ya. Ini 4 per 5. Oh yang ini, ntar. Ini 3 ya, 3 ditambah 8 per 5. 3 per 5 kan 15. Minus 15 per 5 ditambah 8 per 5. 7 per 5 ya. Jadi minus 7 per 5 ya. Gitu ya. Oke. Bisa ya? Nah. Bentuk ini nanti akan coba kalian ubah ya. Kalau ingin membentuk suatu persamaan garis menjadi bentuk suatu persamaan Y ya.
Kan ini nih bentuknya ya. Jadi Y sama dengan 7/5 dikurang 4/5X. Gitu ya. Nah, nanti untuk mendapatkan ininya, koordinatnya tinggal kalian masukkan aja ya. Nilai-nilai sembarang dari X ya. Variabel sembarang. Misalkan X-nya sama dengan 0. Maka di sini hasilnya adalah Y-nya 7/5. Kalau kalian masukkan 1 di sini. X-nya 1, maka 3/5. Nah, seterusnya. Mungkin grafiknya bentuknya seperti ini nih. Ya, Y, X, 0 dia 7/5. Ya, di sini. Kemudian kalau di 1, X-nya, X sama dengan 1 ya. Di sini X sama dengan 0, Y-nya di sini. Kalau X sama dengan 1, Y-nya di sini nih. Nah, grafik bentuknya mungkin seperti ini. Ke bawah gitu ya. Makin besar X-nya makin ke bawah. Makin turun nilainya. Karena ada tanda minus di sini. Nah. Bisa ya dipahami ya. Nah, itu yang di grafik persamaan. Jadi kalian sudah dapat bentuk persamaan garisnya. Tinggal kalian inputkan titik-titik sembarang yang mewakili apa namanya si suatu fungsi tadi. Misalkan Y adalah fungsi dari X kayak tadi ya. Ataupun kebalik juga boleh. X fungsi dari Y. Gitu. Nah, ini prosedur penggambaran grafik ya. Yang saya bilang tadi. Jika bentuknya Y sama dengan X kuadrat kurang 2, masukkan X-nya sama dengan 3, maka Y-nya akan menghasilkan 7 ya. Minus 3 kuadrat dikurang 2, 7 ya. Minus 2,5 dikuadratkan dikurang 2, 4,25. Dan seterusnya, maka dapat titik koordinat minus 3,7, minus 2,5,425 ya. Dan seterusnya. Sehingga garisnya menjadi seperti ini. Ya. Titik-titiknya kalian hubungkan. Nah, ya penggambaran grafik seperti itu ya. Ada yang ditanyakan untuk penggambaran grafik? Silakan. Gambarkan grafik Y kuadrat dikurang 0. Nah, kalau kayak gini ya, lebih enak membuat fungsinya Y ya. Fungsi ya, karena Y-nya ada 2 variabel dengan Y X yang ingin kalian hilang jadi berapa? Kan mendingan kalian ubah gitu. Nah, padahal bentuknya seperti ini. Kurang lihat dulu nih didapatkan dari sini. Kalau misalkan dia X-nya berapa gitu. X-nya kurang dari 2 nggak bisa ya. Akar minus nggak ada ya. Nah, makanya nanti harus nilainya itu besar sama 2. Kalau misalkan akar 0 masih ada 0 nilainya ya. Jadi grafiknya nanti terbatas itu. Mulainya dari 2. Nggak bisa variabelnya sembarang. Ya. Kamu untuk grafiknya seperti ini. Ya, lihat juga ya kayak gini juga ya. Yang kayak gini juga X kurang 2. Artinya penyebutnya nggak boleh 0 ini. Syaratnya di sini. Kalau 0 dia nggak ada hasilnya. X sama dengan 2 nggak boleh. X sama dengan minus 1 juga nggak boleh di sini. Karena akan menghasilkan 0. Nah, grafiknya seperti ini bentukannya. Oke, modul 1 ada pertanyaan? Silakan. 4 menit lagi ya.
Modul 2 relatif lebih sedikit ya. Modul 2 tentang fungsi ya mirip lah dengan yang tadi ya. Kalau fungsi kita di mana setiap daerah domain itu harus menghasilkan tepat satu nilai di domain. Suatu daerah mana nilainya? Jadi ada pasangan domain yang diatur oleh bentuk dan itu merupakan geometrik yang kemudian ada domain yang alam mana kalau masukkan nilai x-nya itu hasil dari x itu merupakan ini grafik fungsinya, kita masukkan apa dapatlah grafik fungsinya. Ada lagi seperti tadi ya, sama dengan beravatar. Kemarin kita sudah tahu ya jika dimasukkan itu adalah ada plus 1 yang bentuknya ya di belakangnya atau minus 1 itu akan menghasilkan bergeser sejauh berapa nih variabel yang kita masukkan di sini nih. X kuadrat plus 1 jadi dia akan bergeser sejauh 1 unit dari grafik asalnya. Contohnya kayak gini ya. Di sini 0 menjadi 1. Kalau minus 1 dia akan bergeser sejauh 1 juga, cuman arahnya beda dengan yang positif. Gitu. Ada lagi pergeseran horizontal ya. Kemudian pencerminan. Y sama dengan minus Fx. Atau Y sama dengan F minus X. Gitu. Itu bisa menghasilkan pencerminan. Kalau Y sama dengan minus Fx, maka pencerminannya terhadap sumbu X. Ya. Kalau Y sama dengan F minus X, itu pencerminannya terhadap sumbu Y. Sumbu Y merupakan cerminannya jadinya ya. Gitu. Atau yang warna merah ini nih. Yang warna hijau ini cerminan terhadap sumbu X. Yang warna merah cerminan terhadap sumbu Y. Dari grafik asli. Nah, ada lagi fungsi ganjil. Fungsi kita masukkan minus X, hasilnya akan sama dengan Fx. Ya. Kalau yang ganjil, ya fungsinya F minus X akan sama nilainya dengan minus Fx. Nah, contoh fungsi genap. Lihat di sini. Fx sama dengan 3x kuadrat. Ya. Kalau kita masukkan F minus X, hasilnya menjadi 3x kuadrat. Ya. Akan sama dengan Fx. Nah, ini merupakan fungsi x kuadrat merupakan fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil kita lihat. Fx sama dengan x. Kalau kita masukkan x, maka x min x pangkat 3. Ganjil ya. Pangkat ganjil akan menghasilkan minus pada hasil, sehingga F minus X sama dengan Fx. Nah, maka ini merupakan fungsi ganjil namanya. Oke, kita sudah jam 9.41. Operasi pada fungsi ya. Sendiri ya di rumah nanti ya. Pertemuan berikutnya misalkan tidak mengerti di bagian operasi fungsi sampai ditanyakan ya di awal pertemuan di hari Kamis. Kalau tidak kita akan masuk ke modul 3 ya. Tentang limit. Nah, nggak banyak ya limit ini ya, cuman 18 lembar. Dan juga kawan-kawan semua pasti sudah ingat limit itu apa ya.
Jadi tidak inilah ya, tidak terlalu berat lah ya. Ya, oke. Ya. Ditutup. Kawan-kawannya masih ini nih. Kita tunggu dulu. Dah, yuk. Kita tutup ya. Ya, karena waktunya sudah habis. Kita tutup dulu sampai di sini, kawan-kawan semua. Ya, jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang.